Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang distribusi binomial kumulatif. Namun, materi prasyarat untuk pelajaran kita hari ini yaitu tentang distribusi peluang binomial. Nah, bagi kalian yang belum memahami materinya, kalian bisa cek linknya di pojok kanan atas. Kalian harus memahami dulu tentang bagaimana mencari distribusi peluang binomial ya, agar kita bisa melanjutkan materi di distribusi binomial kumulatif karena sangat berkaitan erat. Rumusnya sama yang akan dipakai. Oke, agar kalian bisa memahami materinya dengan baik, simak baik-baik ya penjelasan Ibu pada video kali ini. Selamat belajar anak-anakku semua. Distribusi binomial kumulatif. Peluang paling banyak X kejadian yang diharapkan itu dinamakan fungsi distribusi binomial kumulatif. Nah, jadi kata kumulatif itu menandakan bahwa nanti hasilnya akan dijumlahkan. Nah, jadi ada beberapa kejadian dan nanti itu hasilnya dijumlahkan. Nah, itulah disebut kumulatif. Misalkan X sama dengan R, maka peluang banyak R kejadian yang diharapkan itu dinyatakan dengan. Nah, jangan pusing dulu melihat simbol ini. Nah, jadi FR itu adalah fungsi distribusi binomial kumulatif. Nah, kalau misalnya pertemuan sebelumnya itu tandanya F kecil menandakan peluang hanya satu saja, namun untuk F besar itu menandakan kumulatif. Nah, itu sama dengan peluang X ini adalah variabel acak kurang dari atau sama dengan R. Nah, R ini adalah batas atasnya. Misalnya yang ditanyakan berapa paling banyak 3 gol yang tercipta. Berarti nanti X besar kurang dari atau sama dengan 3. Nah, R ini adalah batas atas ya. Nah, sama dengan ini, tanda ini adalah sigma X sama dengan 0 sampai R B X N P. Ya, ini binomialnya ya, X N P. Nah, jadi kita akan menjumlah sampai R. Nah, rumusnya BXNP kombinasi X dari N, P berpangkat X dikali Q berpangkat N kurang X. Nah, jadi N itu adalah jumlah percobaan, X itu adalah banyaknya percobaan yang sukses, P peluang sukses, Q peluang gagal, dan R batas atas kejadian. Nah, oke, agar lebih paham kita ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, Haidir melakukan latihan tendangan penalti sebanyak 3 kali. Peluang sukses tercipta gol sebesar 3/4. Nah, tentukan peluang Haidir mencetak paling banyak 1 gol. Nah, di sini ada kata paling banyak ya. Kalau misalnya soalnya hanya tentukan peluang Haidir mencetak 1 gol. Nah, berarti itu bukan kumulatif. Jadi yang kita cari hanya peluang mencetak 1 gol. Langsung kita menggunakan rumus distribusi peluang binomial. Nah, karena ada kata paling banyak berarti ini tidak tunggal ya. Berarti kita harus mencari peluang kumulatifnya. Nah, kembali ke kemungkinan kejadian yang dinamakan sukses itu ketika tercipta gol ya. Pada soal ini gagal itu tidak tercipta gol. Nah, lalu kita identifikasi unsur-unsur yang akan kita masukkan ke dalam rumus. N itu 3. N banyaknya percobaan, kan di sini 3 kali. Lalu P peluang tercipta gol 3/4, berarti Q-nya 1 kurang 3/4, 1/4. Nah, karena di sini paling banyak 1 gol. Nah, F ini rumusnya ya, kumulatif X. Nah, karena paling banyak 1 gol berarti kurang dari atau sama dengan 1. Yang termasuk yaitu 0 gol dan 1 gol ya. Berarti simbolnya P X sama dengan 0 tambah P X sama dengan 1. Nah, untuk P X sama dengan 0 berarti rumusnya ketika dimasukkan ke rumus distribusi peluang binomial, hasilnya adalah kombinasi 0 dari 3. 0 ini karena tadi di sini ya X sama dengan 0. Karena 0 gol tercipta yang ingin dicari, berarti kombinasi 0 dari 3. Suksesnya 0 ya, banyaknya kejadian sukses 0, berarti kombinasi 0 dari 3 dikali 3/4. Tadi ini peluang sukses.
berpangkat banyaknya peluang sukses. Banyaknya kan tadi peluang golnya di sini kan 0 ya. Jadi 1/4 dikali peluang gagal berpangkat banyaknya gagalnya. Berarti 3 kurang 0, 3 ya. Ditambah untuk PX sama dengan 1 berarti kombinasi 1 dari 3. 3/4 berpangkat 1. Nah, ini banyaknya kejadian suksesnya ya, atau banyak kejadian tercipta golnya. Nah, sesuai di sini karena di sini X sama dengan 1 berarti 3/4 berpangkat 1 dikali 1/4. Nah, 3 kurang 1, 2. Berarti 1/4 berpangkat 2. Nah, untuk kombinasi 0 dari 3 itu kan kombinasi 0 dari N itu sama dengan 1 ya. Kombinasi 0 dari N itu 1. Nah, lalu berapapun yang berpangkat 0 itu juga hasilnya 1. 1/4 berpangkat 3 berarti 1/3 hasilnya 1. 4/3 itu adalah 4 kali 4 kali 4 hasilnya 64. Ditambah. Nah, kombinasi 1 dari 3. Nah, kombinasi 1 dari N itu hasilnya adalah N ya. Berarti kombinasi 1 dari 3 itu adalah 3. Nah, lalu ini 3/4 pangkat 1 itu kan tetap 3/4. 1/4 berpangkat 2 itu kan 1/16. Jadi 3 kali 1, 3. 4 kali 16 hasilnya 64. Nah, ini dijumlahkan. Ini kan untuk pembilang 1. Yang ini 3 kali 3, 9. 9 tambah 1, 10. 10/64 disederhanakan menjadi 5/32. Atau dalam bentuk desimal bisa dituliskan 0,15625. Bisa dipahami anak-anakku semua? Nah, jadi ini hampir sama dengan materi yang kemarin kan, tentang kumulatif juga. Oke, tentang di variabel acak kumulatif ya. Nah, ada cara lain yang bisa kalian lakukan untuk mencari peluang kumulatif, binomial kumulatif. Nah, yaitu dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, kalian lihat di sini kan B, X, N, P ya. X-nya tadi itu kita gunakan untuk kumulatif yang paling tinggi berapa batasnya? Berarti 1. N-nya 3, P peluang sukses 3/4. Nah, nilai itu yang dimasukkan ke dalam ini. Ibu ulangi. Jadi caranya itu adalah ketik sama dengan, lalu ketik binom disk ini ya, diklik binom disk. Nah, di sini ada keterangannya number. Itu adalah tadi kalau untuk kumulatif kita gunakan batas atasnya. Tadi kan paling banyak 1 gol. Berarti 1. Lalu berikan tanda titik koma. Berapa banyak kejadian? Tadi kan ada 3 kali ya percobaan. Lalu kemungkinannya. Nah, tadi kan 3/4 ya. Ubah ke desimal, hasilnya 0,75. Lalu titik koma. Nah, ada 2 kemungkinan, bisa ada true atau false. Untuk true itu kumulatif, distribution function, atau fungsi distribusi kumulatif. Untuk false-nya probability mass function. Jadi untuk kumulatif kita pakai yang true. Lalu tutup kurung, enter. Aduh. Oh ya, di sini titik pakai koma. Oke, kita dapatkan hasilnya 0,15625 ya, sama dengan yang kita dapatkan tadi menggunakan rumus ya 0,15625. Oke, anak-anakku semua bisa dipahami. Jadi fungsi yang kita gunakan yaitu binom disk, lalu koma, satunya itu batas atas, 3 banyaknya kejadian, lalu banyak peluang sukses, dan true. Lalu pakai true ya. Nah, jadi ini kalau untuk beberapa laptop mungkin itu ada perbedaan. Kalau di sini di Excel-nya Ibu itu pakai titik koma, mungkin ada yang pakai koma. Untuk tanda komanya juga itu ada yang pakai tanda koma, ada yang pakai tanda titik. Nah, kalau misalnya error dicoba-coba diganti. Oke, kita lanjut untuk contoh soal yang kedua.
Untuk contoh soal yang kedua, sebuah mata uang logam dilemparkan sebanyak 5 kali. Tentukan peluang muncul gambar paling sedikit 3 kali. Nah, jadi uang logamnya dilemparkan sebanyak 5 kali. Yang ditanyakan peluang muncul gambar ya, berarti yang menjadi fokus adalah gambar. Jadi untuk yang sukses itu muncul gambar, yang dikatakan gagal muncul bukan gambar atau angka ya. Nah, kita identifikasi nilai-nilai yang akan dimasukkan ke dalam rumus. Kita mulai dari N. Di sini N-nya ini kan sebanyak 5 kali ya. Banyak percobaannya, berarti N sama dengan 5. Peluangnya karena ini hanya uang logam, berarti 2 kemungkinan angka atau gambar saja ya kan. Berarti peluangnya 1/2. Untuk gagal juga peluangnya adalah 1/2. Nah, karena di sini paling sedikit 3 kali, berarti yang ditanyakan itu jumlah dari muncul gambar 3 kali, tambah muncul gambar 4 kali, dan muncul gambar 5 kali. Nah, kita cari satu-satu saja. Jadi untuk peluang X sama dengan 3, berarti kombinasi 3 dari 5 dikali 1/2 berpangkat 3, dikali 1/2 berpangkat 5 kurang 3, 2. Nah, oke, bisa ya. Ini 1/2 peluang sukses. Kan ini sama ya, peluang sukses dan peluang gagalnya sama-sama 1/2. Nah, kombinasi ini dijabarkan. 5 kombinasi 3 dari 5 berarti 5 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial. 1/2 pangkat 3 itu adalah 1/8, 1/2 pangkat 2 itu adalah 1/4. Nah, lalu ini 5 faktorial dijabarkan menjadi 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Stop di sini saja karena di bagian penyebut ada 3 faktorial. Nah, itu nanti akan kita coret saja karena bernilai 1. Nah, untuk 2 di penyebut kita coret dengan 4. 4 bagi 2 itu kan 2. Jadi 2 dikali 5, 10. Jadi hasilnya 10/32. Ibu ulangi sekali lagi. 3 faktorialnya dicoret saja. Lalu 2 dengan 4 dicoret, 2-nya habis. Di sini 4 tinggal 2. Jadi 5 kali 2, 10. 10 kali 1, 10. Yang di bagian penyebut tadi ini kan sudah habis semua. Jadi tinggal 32. Jadi 10/32. Lalu karena di sini kan paling sedikit 3 kali, berarti bisa 3, bisa juga 4 ya. Jadi kombinasi 4 dari 5, 1/2 berpangkat 4, karena munculnya 4 kali ya gambarnya, berarti 1/2 pangkat 4 dikali 1/2 berpangkat 5 kurang 4, berpangkat 1. Nah, kombinasi 4 dari 5, berarti 5 faktorial per 4 faktorial kali 1 faktorial. 1/2 pangkat 4, nah 1 pangkat 4, 1, 2 pangkat 4, 16. 1/2 pangkat 1 tetap 1/2. Nah, 5 faktorial itu adalah kalau dijabarkan 5 dikali 4 faktorial per 4 faktorial ya. 1 faktorial itu 1. Nah, 4 faktorial ini kan bisa dicoret. Jadi hasilnya di sini adalah 5/32. Nah, kita lanjut untuk X sama dengan 5. Kombinasi 5 dari 5 dikali 1/2 pangkat 5. Nah, kali 1/2 pangkat 0. Karena 5 kurang 5, 0. Nah, kombinasi 5 dari 5 itu kan adalah, kalau dijabarkan 5 faktorial per 5 faktorial kali 0 faktorial, 1/2 pangkat 5 itu adalah 1/32. 2-nya berpangkat 5 ya, berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, hasilnya 32. 1/2 berpangkat 0, berapapun yang berpangkat 0 hasilnya 1. Nah, 5 faktorial per 5 faktorial kali 0 faktorial itu 1. Kali 1/32, hasilnya 1/32. Berarti peluang muncul gambar paling sedikit 3, itu kalau dituliskan berarti P, X lebih dari atau sama dengan 3. Nah, ini maksudnya 3, 4, 5. Nah, jumlahkanlah hasil yang kita dapatkan tadi, 10/32, tambah 5/32, tambah 1/32. Hasilnya 10 tambah 5, 15, tambah 1, 16. 16/32, atau disederhanakan menjadi 1/2. Oke, bisa ya anak-anak semua? Nah, untuk jenis soal yang seperti ini, yang hanya memiliki 2 kemungkinan, gambar atau angka, atau peluangnya 1/2, itu kita bisa menggunakan cara lain, yaitu dengan menggunakan segitiga Pascal. Nah, ada yang masih ingat seperti apa bentuk segitiga Pascal? Oke, segitiga Pascal dimulai puncaknya itu 1, lalu di bawahnya 1, 1,
Lalu 1, 2, 1 ini didapatkan dari hasil penjumlahan ini ya. 1 tambah 1, 2. Di bawahnya 1, 1 tambah 2, 3, 2 tambah 1, 3, di ujungnya 1. Selalu 1, 1 di pinggir. Nah ini 1 tambah 3, 4, 3 tambah 3, 6, 3 tambah 1, 4. Pinggirnya 1. Karena di sini kita dilemparkan sebanyak 5 kali, berarti kita cari I sama dengan 5. Berarti ini 1, 5, 10, 10, 5, 1 ya. Untuk yang paling atas itu 0, 0 kali. Untuk yang kedua itu 1. Nih ya, ada keterangannya 2, 3, 4, 5. Karena di sini N kita adalah 5, N sama dengan 5, berarti kita menggunakan yang baris ini. Kalau pertanyaannya sebanyak 6 kali, berarti tambah lagi di sini. Di pinggir 1, lalu ini dijumlahkan 1 tambah 5, 6. Di sini 15, 20, 15, 6, dan 1. Nah, karena di sini hanya 5 kali, berarti kita gunakan baris ini. Nah, apa maksudnya baris ini? Untuk 1 ini, karena di sini kan adalah gambar ya, berarti untuk 1 itu adalah keterang 0 gambar. 5 itu untuk 1 gambar, 10 itu untuk 2 gambar. 10 ini 3G, 3 gambar, 5, 4 gambar, ini 1, 5 gambar. Muncul 0 gambar, 1 gambar, 2 gambar, 3 gambar, 4 gambar, 5 gambar. Nah, jumlahkan dulu. 1 tambah 5 tambah 10 tambah 10 tambah 5 tambah 1 itu sama dengan 32. Ya, berarti ruang sampelnya 32. Lalu karena yang ditanyakan paling sedikit 3 kali, berarti atau 3 gambar, ya kan? Berarti yang ini yang kita lihat 3G, 4G, 5G. Ininya dijumlah 10 tambah 5, 15 tambah 1, 16. Nah, jadi peluang muncul gambar paling sedikit 3 itu adalah 16 per 32, sama dengan 1/2. Sama ya dengan jawaban yang kita dapatkan tadi. Oke, jadi ini berlaku jika soalnya itu hanya 2 kemungkinan. Jadi seperti ini, gambar atau angka, ya, atau kayak muncul bayi laki-laki atau bayi perempuan. Seperti itu. Nah, oke, untuk latihan soal. Nah, silahkan kerjakan di buku latihan kalian. Ini peluang seseorang sembuh dari suatu penyakit adalah 0,3. Jika 10 orang diketahui menderita penyakit ini, berapa peluang bahwa sebanyak 4 orang sembuh, paling banyak 4 orang sembuh, paling sedikit 4 orang sembuh, dan 2-5 orang yang sembuh. Oke. Silahkanlah kerjakan di buku catatan, lalu dikirim di Google Classroom ya. Jika ada kendala terkait pembelajaran hari ini, silahkan chat Ibu, tidak usah sungkan. Chat saja jika ada yang tidak dipahami. Untuk materi hari ini sampai di sini dulu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.